Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Michael, setelah 3 kali di penjara di Amerika, kemudian dideportasi ke Indonesia ya. Kamu berubah total dari anak yang nakal, kemudian berbuat kriminal, masuk penjara, dan sekarang bertransformasi menjadi pribadi yang baik. Tapi saya mendengar bahwa Anda masih sering masuk keluar penjara. Jadi belum insaf ini kelihatannya ya. Ya kan semua namanya proses. Oke. Masuk keluar penjara di Indonesia. Ya. Apa yang terjadi? Ya kalau di Amerika karena saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau di Indonesia saya keluar masuk penjara karena saya berbagi. Oh jadi bukan ditahan ini? Bukan. Oh jadi Anda masuk keluar penjara karena mau berbagi? Iya. Apa yang Anda bagikan dalam penjara? Saya banyak membagikan pengalaman hidup saya. So basically dan memberikan motivasi. Sometimes ya sharing aja personal, one-to-one kalau memang ada waktu lebih. Kepada siapa itu? Para teman-teman yang ada di dalam. Mereka masuk penjara karena apa? Apakah khusus narkoba atau segala macam? Campur ya. Kalau ada yang perampokan, pembunuhan, narkoba. Biasanya apa sih yang diceritakan? Apa motivasi yang kamu berikan kepada orang-orang dalam penjara itu? Saya datang ke sini membuka mindset dari teman-teman. Bahwa jika engkau bertobat gitu, dan mau hidup benar, dan give yourself some time, beri waktu sedikit, ya, dan berjuang, tidak ada yang tidak bisa untuk memiliki hidup yang selayaknya kita layak untuk dapatkan, gitu loh. Dan saya ingin bahwa mereka orang tuh mengalahkan takdir mereka masing-masing, gitu. Menerima takdir sebagai ya mantan narapidana, narkoba, yang hanya lulusan SMA. Saya mau mereka tuh semua bangkit, berhenti mencari pembelaan diri. Ya, ketika kita melihat seorang yang lebih sukses atau berhasil, mereka selalu berkata, wah mereka kan layak sukses, karena apa? Mempunyai pendidikan yang tinggi. Mereka layak sukses karena mereka tidak pernah narkoba atau masuk penjara. Nah saya datang ke situ untuk stop, gitu loh. Sometimes mereka memerlukan seorang seperti saya, as a role model atau bukti nyata bahwa saya juga mantan napi, saya mantan pemakai narkoba selama 20 tahun, dan saya hanya lulusan SMA. Nah kalau saya bisa, saya mau juga mereka mendapatkan dari dalam diri mereka bahwa mereka juga bisa. Itu yang disampaikan ya? Ya. Nah kalau aktif di tadi Yayasan Lentera Inspirasi Bangsa itu bagaimana ceritanya? Ya itu sedikit rada-rada tidak direncanakan. Oke. Ya saya tidak merencanakannya sama sekali. Saya emang hati juga, emang seperti yang teman saya katakan Safira, saya itu emang punya hati yang baik. Ya walaupun tampang kayak security, tapi hatinya tuh seperti Hello Kitty. Oke, terus? Jadi entah gimana melalui Facebook awalnya, saya bisa berkenalan dengan Ayu Wulandari. Ya, Wulan lebih dikenal sebagai Wulan. Dan akhirnya ketemu karena membahas Ibu Wulan lagi mencari relawan. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan mengajar Inggris atau keyboard. Tapi kan rumahnya jauh sekali, di daerah Jakarta Timur Condet. Oke, sementara Michael? Saya di Pluit tadinya. Oke. Saya bilang, wah ini luar biasa jauhnya. Dan cuman datang sekali, lalu saya banyak aktivitas. Dan saya katakan, udah deh, kayaknya saya nggak bisa lagi. Gitu. Dan gak lama kemudian, Wulan kontak saya, bahwa Kak, kami ada anak-anak sekitar 20, 30. Saya baru membuka satu program, ya, prasejahtera buat anak-anak yang memberikan pendidikan kayak les gratis. Rumah belajar dia kan rumah belajar winner. Jadi saya tergerak juga apa yang diperlukan dan apa yang dibutuhkan. Dikasih foto-fotonya, mereka orang tadinya masih belajar anak-anak ini masih belajar di lantai. Kami butuh meja tulis, kami butuh juga pensil, pen, dan papan tulis. Saya kasihan juga gitu loh. Kan tentunya kita juga nggak mau asal memberi. Saya datangi, saya lihat keadaannya. Dan emang
ditampungnya di rumah Ibu Wulan semua. Ya kita gimana ya kalau lihat anak-anak semua pada belajar di lantai, sempit-sempitan, panas, hati juga tergerak toh, gitu loh. Jadi saya mulai kumpulkan teman-teman saya, ada nggak yang mau bantu anak-anak ini, mereka butuh A, B, C, D, E. Dan ya emang dengan sendirinya mereka melihat dari foto-foto itu ya akhirnya dengan cepat dana terkumpul dan mereka akhirnya bisa, Ibu Wulan bisa beli apa yang mereka butuhkan. Oke, menarik ya. Nah, sekarang Wulan, bagaimana ceritanya sampai Wulan mendirikan atau mulai menggagas ya lahirnya Yayasan LIB ini? Bermula dari kegerakan hati, beban untuk generasi bangsa. Saya melihat begitu banyak anak-anak di lingkungan rumah saya yang saya tahu mereka tuh butuh untuk mendapatkan pendidikan yang lebih daripada banyak main nggak jelas. Saya mau merangkul mereka, kumpulkan mereka dan memberikan pendidikan informal gitu. Nah, terbeban dari situ bermula. Emang di sana keluarga-keluarga itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya ada yang pedagang, terus yang kuli bangunan, tukang ojek, supir angkot. Jadi anak-anaknya ini yang Iya, Wulan mau bantu? Iya, jadi fokus ke anak-anak prasejahtera. Lalu dari 5, 6, 10 berkembang ke 20 sampai ke kelurahan lain pun datang. Yang kita terima, kita batasi itu fokus di yatim piatu prasejahtera. Jadi nyampe ke kelurahan lain dengar terus datang pun itu batasannya, fokusnya yang kita terima. Kegiatannya apa aja itu ya? Kegiatannya belajar, les, fokus di mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan kalistung untuk kelas kecil balita. Bayar atau? Gratis. Gratis. Ya. Dengan adanya kegiatan di Yayasan Lentera Inspirasi Bangsa ini apa yang diharapkan dari anak-anak nanti? Harapannya sih mereka bisa menemukan tujuan hidupnya, bisa mencapai cita-citanya. Kita ambil bagian untuk menuntun, membimbing mereka mencapai harapan cita-citanya ke depan, gitu Pak. Oke, terima kasih Wulan. Ya, luar biasa. Nah, Michael, di luar sana masih banyak pecandu narkoba, ya, baik yang masih bersama keluarganya atau di luar, di tengah-tengah masyarakat, dan mereka yang masih di dalam penjara. Bisa sampaikan sesuatu untuk mereka, memberikan semangat. Ya, bagi yang sudah terjerumus, ya, terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Ya, emang tidak mudah, tapi tidak ada kata tidak bisa. Kalau yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, maka yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin. Fokus dan selalu andalkan Tuhan. Michael, di tangan saya lihat ada CD, Ya. lagu sama V, Ya. V Tiolamon. Kamu ngapain di sini? Saya pencipta lagunya. Oh, pencipta lagunya, Ya. Satu Mata Hatiku. Ya, Lagu ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? masa lalu dan dunia. Masa lalu. Yang lalu. Kalau orang ingin mendapatkannya nanti bagaimana caranya? Nanti bisa kontak saya, nanti juga akan ada diumumkan di TV-TV. Baik di Instagram saya bisa juga or follow my IG, nanti dari situ ada nomor teleponnya, @MichaelHowardReturn. Bagaimana kalau Anda nanti menyanyikan lagu ini buat kita sini? Bersama V tentu ya, tapi sebelum itu ada 20 penonton yang beruntung mendapatkan CD single ini. Ya, siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar. Nah, sebelum Michael dan V nanti menyanyikan lagu Satu Mata Hatiku, saya ingin membagikan satu buku yang bagus sekali untuk Anda di studio, Road to Success. Apakah semua sudah terima? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan buat penonton di rumah. Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku bagus ini. Caranya bagaimana? Caranya mudah saja, Anda masuk ke website kickandy.com.
kemudian Anda masukkan nama, mudah-mudahan Anda salah satu dari 100 orang yang akan mendapatkan buku ini. Dan tentu saja saya berharap kisah Michael, kisah dari Kang Heri tadi bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita sambut Michael dan Faye dalam lagunya Satu Mata Hati. Kau selalu ada di setiap jalanku, tak pernah sesaat pun kau meninggalkanku. Kau selalu menanti diriku kembali. Begitu besar kasih yang kau beri. Engkaulah satu mata hatiku, ku tinggalkan semua masa laluku, duniaku, takkan ku kembali. Engkaulah satu harapan hidupku, percaya akan rencanamu. Engkaulah satu mata hatiku, ku tinggalkan semua masa laluku, duniaku, takkan ku kembali. Engkaulah satu harapan hidupku, percaya akan rencanamu. Akan rencanamu, akan rencanamu. Dipersembahkan oleh